Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2, tema yang kedua, subtema yang keempat, pembelajarannya yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Di sini ada teks. Nah, kakak akan bantu untuk membacakannya terlebih dahulu. Judulnya adalah Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi, orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita harus membuat 5 pertanyaan ya. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nah, misalkan kakak bantu ya untuk yang pertama. Misalkan nomor 1, apa judul teks di atas? Nah, seperti ini ya. Nah, apa judulnya? Ya, pintar ya. Istana Pasir. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, gampang ya. Nah, nanti silahkan untuk soal-soal yang lainnya atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kamu buat juga ya. Mudah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, coba tadi apa bahan utama membuat istana pasir? Ya, pintar ya. Jadi pasir dan air. Nah, seperti ini. Jadi bahan utamanya pasir dan air ya. Tapi kalau alatnya bisa menggunakan sekop, bisa menggunakan ember ya, ember mainan. Kemudian bisa menggunakan cetakan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti soal-soal yang lainnya silahkan kamu kerjakan secara mandiri di rumah ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada ibu guru ya. Nah, apa nih kata bu guru? Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Nah, kemudian kata Lani, iya ibu. Nah, berarti ibu guru ini mengingatkan ya anak-anak untuk berhenti dulu bermainnya. Karena kita akan melakukan pengamatan dulu. Nah, di sini ya. Nah, pengamatannya ini judulnya adalah keragaman benda di pantai. Alat dan bahannya ini adalah air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Kemudian petunjuknya, 1, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Yang kedua, amatilah gambar tersebut satu persatu. Kemudian yang ketiga, istilah titik-titik di bawah. Nah, misalkan nomor 1 ya, nama bendanya, contohnya, yaitu pasir. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Nah, misalkan ciri-cirinya berbentuk serbuk ya, atau butiran-butiran halus. Kemudian berwarna coklat ya, dan terasa kasar. Nah, terasa kasar kalau di tangan ya. Nah, itu adalah contoh pasir ya. Nah, nanti silahkan kamu isikan yang lainnya ya, nama benda yang lainnya, misalkan air, ember, sekop, dan kerang ya. Oke, bisa ya, siap ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan memberikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan benda yang tetap ya? Nah, kita cari tahu dulu ya.
Nah, jadi benda tetap adalah benda yang posisinya tidak berubah-ubah atau diam di tempat itu. Benda tetap tidak memiliki energi. Bendanya berat. Nah, kemudian ada benda tidak tetap, yaitu benda yang posisinya berubah-ubah. Benda tersebut memiliki energi, contohnya pegas dan gaya dari baterai. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau benda tetap itu sifatnya tetap ya. Dia tidak memiliki energi. Tapi kalau benda tidak tetap, sifatnya itu bisa berubah karena dia memiliki energi. Misalnya pegas, kalau kita renggangkan ya, maka dia kembali lagi. Atau misalkan contoh yang lainnya karet gelang. Nah, itu kan benda padat ya, tetapi sifatnya tidak tetap. Karena kalau kita renggangkan, dia akan kembali lagi, ada energinya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini benda yang tetap ya. Nah, kakak pilih misalkan di sini adalah sekop. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Nah, nanti silahkan kamu beri tanda centang yang lainnya kepada benda-benda yang tetap ya. Siap ya? Oke ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada Beni ya, dengan Dayu, dengan Lani. Nah, apa nih kata Beni? Nah, kata Beni, Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Oh, bertanya ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, kemudian kata Lani, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Oh, seperti itu ya. Nah, kemudian ada ibu guru. Nah, kata ibu guru, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Nah, kata Beni, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Nah, kemudian kata Dayu, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Oh, berarti Dayu bertanya tentang aturan di rumah ya. Nah, kata ibu guru, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, betul ya kata Bu Guru ya. Mau dimanapun itu, aturan itu harus tetap kita laksanakan. Apakah di rumah ataukah di tempat wisata, ya harus kita laksanakan. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Kata anak-anak hore. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka sangat bersemangat sekali ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini ada aturan di rumah ya, karena tadi Dayu bertanya tentang aturan di rumah. Nah, misalkan apa saja aturan di rumah ya. Misalkan kakak bantu satu ya. Misalkan kita harus beribadah dan berdoa tepat waktu. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian aturan di rumah yang lainnya apa lagi? Nah, nanti silahkan kamu isikan di sini. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.